Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jevin Wahyu Putra. Dengan NIM B1B1030, ingin melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada dosen kami yaitu Pak Alfa dalam MK Pemerintahan Daerah. Baiklah, di sini saya membawakan kuota produksi batubara di Provinsi Jambi. Batubara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batubara terbesar di dunia. Pertumbuhan batu bara semakin pesat karena semakin banyak lahan tambang baru yang ditemukan. Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan menduduki posisi keempat di dunia. Sebagai negara pengekspor batu bara, pemerintah memberikan kuota batu bara kepada setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Jambi. Kuota ini menentukan jumlah produksi batu bara yang diperbolehkan bagi perusahaan tambang untuk digali dan dipasarkan dalam setahun. Pemberian kuota ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan pengembangan masyarakat. Baik, pemerintah memberikan kuota batu bara kepada setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Jambi. Kuota ini menentukan jumlah produksi batu bara yang diperbolehkan bagi perusahaan tambang untuk digali dan dipasarkan dalam setahun. Pemberian kuota ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan keselamatan kerja dan pengembangan masyarakat. Kota batubara di Jambi selalu menjadi perhatian utama dari masyarakat lokal dan nasional. Hal ini dikarenakan pengelolaan batubara di Jambi selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, keselamatan kerja, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, pemberian kota batu bara harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pemberian kota batu bara di Jambi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan kota batu bara, seperti ketidakpastian harga batu bara di pasar global dan isu kerusakan lingkungan serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan batu bara yang berkelanjutan di Jambi, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan pengendalian atas aktivitas tambang. Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan tambang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kuota batubara di Jambi merupakan sebuah kebijakan yang penting dalam mengatur produksi batubara di provinsi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pemberian kuota harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua sisi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hanya dengan cara ini, maka pengelolaan batubara di Jambi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat sebagai semua pihak. Kemudian, kota produksi batubara. Kota produksi batubara mengacu pada jumlah maksimum maksimum batu bara yang dapat diproduksi oleh suatu negara, perusahaan, atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Kota produksi batu bara juga dapat diterapkan pada tingkat perusahaan untuk mengatur produksi harian, bulanan, atau tahunan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola operasi mereka menjaga konsisten pasokan dan memenuhi kewajiban kontrak. Dan kuota produksi batu bara mengacu pada jumlah maksimum batu bara yang dapat diproduksi oleh suatu negara. Pemerintah atau otoritas yang relevan seringkali mengatur kota produksi batu bara untuk beberapa alasan, seperti mengendalikan pasokan dan permintaan, menjaga stabilitas harga, memastikan keberlanjutan lingkungan, atau memenuhi komitmen internasional terkait pengurangan emisi gas rumah kaca. Kota produksi batu bara dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung kepada kebijakan pemerintah dari kondisi pasar lokal. Negara yang memiliki cadangan batu bara yang melimpah mungkin memiliki kuota produksi yang tinggi untuk memanfaatkan potensi
sumber daya alam tersebut. Sementara negara yang lebih memperhatikan isu lingkungan mungkin memiliki kuota produksi yang lebih rendah. Kuota produksi batu bara juga dapat diterapkan pada tingkat perusahaan untuk mengatur produksi harian, bulanan, atau tahunan. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola operasi mereka, menjaga konsisten pasokan, dan memenuhi kewajiban kontrak yang telah dijelaskan dalam PPT. Penting untuk diingat bahwa kuota produksi batu bara dapat berubah seiring waktu. Perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi harga komoditas, persyaratan lingkungan yang lebih ketat, atau perubahan kebutuhan energi global dapat mempengaruhi penentuan dan pengaturan kuota produksi batu bara. Selanjutnya yaitu kerangka hukum terkait pengaturan kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi. Yang pertama yaitu Menteri SDM. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 139K atau HK2 atau MEM B 2021 tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri tahun 2021 ditetapkan. Yang pertama yaitu jumlah produksi batu bara sebesar 550 juta ton dan yang kedua yaitu tambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri. Sehingga jumlah produksi batu bara untuk tahun 2021 sebesar 625 juta ton sebagai dampak pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang mengakibatkan penurunan keekonomian pertambangan secara global serta tidak dikenakan kewajiban fasilitas penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Yang kedua itu pemerintahan Provinsi Jambi. Dikutip dari statement yang disampaikan Gubernur Jambi diakui Instagramnya bahwa pemerintah pusat tidak memiliki wewenang terhadap kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa wewenang mengenai kuota produksi merupakan wewenang Kementerian SDM. Prinsipnya, kami siap mengurai macet itu walau dengan kondisi yang ada. Kewenangan kami juga terbatas sebagai gubernur. Ketika pemilik IUP, izin usaha pertambangan, membangkang, tidak patuh, kelemahan kami adalah kami tidak bisa memberi sanksi bagi mereka. Karena izin semua pengawasan kuota ada di Kementerian SDM. Itu kelemahan kami. Pemerintahan Indonesia memiliki peran terhadap memiliki peran penting dalam penetapan kuota produksi batu bara. Ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan produksi batu bara dalam negeri agar sejalan dengan kebijakan pemerintahan dan kebutuhan energi nasional. Beberapa peran dalam penetapan kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi antara lain yaitu pertama, penetapan kebijakan. Ia adalah pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi terkait sektor pertambangan termasuk produksi batu bara. Hal ini dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dan Badan Geologi. Mereka menetapkan batasan dan persyaratan produksi batu bara, masuk kuota produksi setiap provinsi. Yang kedua yaitu penetapan kuota produksi. Pemerintah menetapkan kuota produksi batu bara untuk masing-masing provinsi, termasuk Provinsi Jambi. Kuota produksi ini biasanya ditetapkan setiap tahun dan didasarkan pada berbagai faktor, seperti cadangan batu bara yang bersedia, permintaan domestik, keberlanjutan lingkungan, dan kebijakan energi nasional. Yang ketiga yaitu izin dan pengawasan. Pemerintah mengeluarkan izin tambang kepada perusahaan batu bara yang memenuhi persyaratan. Izin ini mencakup persetujuan produksi dan pengawasan terhadap aktivitas tambang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap produksi batu bara untuk memastikan kuota produksi tidak melampaui batas yang ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian, pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tambang batu bara dalam mencapai kuota produksi yang ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, pemerintah dapat memberi sanksi atau membatasi produksi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengaturan produksi kuota batu bara di Provinsi Jambi. Pengaturan produksi batu bara di Provinsi Jambi seperti di wilayah lainnya di Indonesia berdasarkan pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan otoritas terkait. Yaitu berikut ini adalah beberapa aspek pengaturan produksi batu bara di Provinsi Jambi. Yang pertama itu adalah izin pertambangan. Izin pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi, perusahaan pertambangan harus memperoleh izin pertambangan dari pemerintah.
Izin diberikan oleh Kementerian SDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Izin ini mencakup perizinan eksplorasi, penambangan, dan pengangkutan batu bara. Yang kedua yaitu wilayah pertambangan. Pemerintah menetapkan wilayah-wilayah yang dapat digunakan untuk pertambangan batu bara. Di Provinsi Jambi, terdapat sejumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan batu bara, dan perusahaan tambang harus beroperasi di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu adalah kuota produksi. Pemerintah mengatur kuota produksi batu bara untuk setiap perusahaan tambang. Kuota ini ditentukan berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan, kelanjutan sumber daya, dan kebutuhan dalam negeri. Kuota produksi dapat berubah setiap tahunnya dan perusahaannya harus memenuhi batasan ini. Yang keempat ada pajak dan royalti. Maksudnya itu perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi harus membayar pajak dan royalti kegiatan produksi mereka. Pajak dan royalti ini ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kelima ya, ada aspek lingkungan, yaitu adalah perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi wajib mematuhi peraturan perlindungan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus mengikuti prosedur pengolahan limbah, pemantauan kualitas udara dan air, serta melaksanakan upaya-upaya mitigasi dalam lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Yang keenam yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian SDM dan Badan Geologi melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan produksi batu bara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tambang mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga keberlanjutan produksi batu bara yang berkelanjutan. Pengaturan batu bara di Provinsi Jambi dapat berubah seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar. Penting bagi perusahaan tambang untuk terus mengikuti perkembangan regulasi terkait dan berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu adalah kota produksi batu bara. Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi ini adalah tambang batu bara. Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya batu bara sebesar 3,7 miliar ton yang terdapat di area tambang sekitar 5.500 hektar di daerah Muara Jambi, Sorolangun, Merangin, dan Kerinci. Pemerintah memberi kota baru kepada setiap perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Jambi. Kuota ini menentukan jumlah produksi batu bara yang diperbolehkan bagi perusahaan tambang untuk digali dan dipasarkan dalam setahun. Pemberian kuota ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan pengembangan masyarakat. Kota batu bara di Jambi selalu menjadi perhatian utama dari masyarakat lokal dan nasional. Hal ini dikarenakan pengelolaan batu bara di Jambi selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, keselamatan kerja, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, pemberian kota batu bara harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kota batubara di Jambi sendiri telah diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pemerintah daerah Jambi menetapkan kota batubara sebesar 10,9 juta ton. Kota ini dibagikan kepada sekitar 15 perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi Jambi. Namun, pemberian kuota batu bara di Jambi tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan kuota batu bara, seperti ketidakpastian harga batu bara di pasar global dan isu kerusakan lingkungan serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan batu bara yang berkelanjutan di Jambi, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan pengendalian atas aktivitas tambang. Selain itu,
Pemerintah juga mendorong perusahaan tambang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja dalam kegiatan operasionalnya. Kota Batubara di Jambi merupakan sebuah kebijakan yang penting dalam mengatur produksi batubara di Provinsi Jambi ini. Namun, penting diingat bahwa pemberian kota harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua sisi baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hanya dengan cara ini, maka pengelolaan batubara di Jambi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Ada sebuah wawancara yang telah kami datangi ke Kementerian SDM, yaitu yang pertama, Menteri SDM menentukan besaran produksi batubara nasional dan memberikan kuota produksi untuk masing-masing perusahaan sesuai dengan rancangan kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian SDM. Yang kedua yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan yang pertama yaitu persetujuan dokumen lingkungan perusahaan, yang kedua dokumen studi kelayakan yang disetujui, yang ketiga ya pengajuan dari pemegangan IUP, yang keempat ya yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi kuota produksi batu bara, yaitu jumlah cadangan harga batu bara, pengajuan dan perusahaan dan persetujuan dokumen lingkungan studi kelayakan. Yang keempat yaitu adalah kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi diberikan per tahun 2023 semenjak 36,5 juta ton. Yang kelima, tertera peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 2020, perubahan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 PP 96 tahun 2021, Permen SDM nomor 7 tahun 2020. Yang keenam yaitu kota produksi batu bara dapat berubah ketika pemegang IUP mengajukan revisi RKAB. Revisi RKAB dapat dilakukan paling cepat April dan paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Maka dapat dari kesimpulan, yaitu adalah yang pertama, batu bara merupakan sumber daya alam yang terbentuk dari sisa-sisa organik tumbuhan yang mati dan terperangkap di bawah lapisan tanah selama jutaan tahun. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam industri energi, terutama untuk pembangkit listrik dan produksi baja. Yang kedua yaitu pengaturan produksi batu bara melibatkan berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan regulasi terkait untuk mengendalikan produksi dan eksploitasi batu bara. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dalam energi, kelestarian lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya efisien. Yang ketiga, kuota produksi batu bara adalah jumlah batu bara yang diizinkan untuk diekstraksi atau produksi dalam periode waktu tertentu. Kuota ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, persediaan media, dan keberlanjutan lingkungan. Kuota produksi juga dapat digunakan untuk mengendalikan harga dan menjaga stabilitas pasar batu bara. Baiklah, itu adalah hasil dari kelompok kami, hasil dari kesimpulan yang telah diberikan oleh saya. Yang pertama yaitu pengertian kuota produksi batu bara, tulis kembali. Yang kedua itu kerangka hukuman terkait pengaturan kuota batu bara di Provinsi Jambi. Yang ketiga yaitu ada peran pemerintah terhadap penetapan kuota produksi batu bara. Yang keempat ada pengaturan produksi kuota batu bara di Provinsi Jambi. Yang kelima yaitu ada kuota produksi batu bara di Provinsi Jambi. Dan ini adalah hasil wawancaranya yang telah kami jalani ketika kami ke lapangan Kementerian SDM. Dan ini ada kesimpulan. Baiklah, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.